dari segalanya, teori Big Bang, yaitu gagasan bahwa alam semesta tiba-tiba lahir dan tidak memiliki batas. Sebelum pertengahan abad ke-20, kebanyakan ilmuwan berpikir alam semesta tak memiliki batas dan kekal abadi. Anggapan itu pudar saat teori relativitas Einstein memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang gravitasi, dan Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi bergerak menjauhi satu sama lain dengan cara yang sesuai dengan prediksinya. Pada tahun 1964, secara tidak sengaja ditemukan penyebab munculnya radiasi kosmik, yang merupakan peninggalan dari awal alam semesta tercipta. Bersama dengan bukti pengamatan lainnya, pada akhirnya teori Big Bang diterima dalam ilmu sains. Sejak saat itu, teknologi mutakhir seperti teleskop Hubble memberi kita gambaran yang cukup baik dari Big Bang dan struktur kosmos. Gambaran tersebut menginspirasi penelitian masa kini untuk mempercepat penjelajahan alam semesta. Tapi, bagaimanakah proses Big Bang bekerja? Bagaimana sesuatu bisa datang dari ketiadaan? Mari kita mencari tahu tentang hal ini. Saat ini kita abaikan bagian awal sebelum Big Bang. Pertama-tama, Big Bang bukanlah suatu ledakan. Big Bang adalah perenggangan di semua sisi ruang secara bersamaan. Alam semesta mulai dari ukuran yang sangat-sangat kecil, dan dengan cepat membesar ke ukuran bola sepak. Alam semesta tidak berkembang menjadi sesuatu, tetapi alam semesta hanya berkembang dalam ruang dirinya. Alam semesta tidak dapat meluas menjadi sesuatu karena alam semesta tidak memiliki batas. Menurut definisi, artinya tidak ada ruang di luar alam semesta. Alam semesta adalah semua yang ada. Dalam lingkungan padat dan panas ini, energi tercipta dari partikel yang ada dalam waktu singkat. Dari gluon, sepasang quark terbentuk yang menghancurkan satu sama lain dan mungkin menghasilkan lebih banyak gluon. Proses ini ditunjukkan atas ditemukannya quark berumur muda yang saling berinteraksi dan membentuk pasangan quark baru yang saling menghancurkan dan menghasilkan gluon lagi. Materi dan energi tidak hanya mengenai teori keseimbangan termal, tapi kondisi ruang yang begitu panas dapat membuat quark bertindak demikian. Suatu masa di kala itu terjadi peristiwa materi melawan antimateri, sehingga perlawanan ini membuat hampir tidak ada antimateri sama sekali. Entah bagaimana, dalam suatu kondisi perlawanan, 1 miliar partikel terbentuk untuk setiap 1 miliar partikel antimateri yang musnah. Alih-alih menjelaskan suatu kekuatan utama besar di alam semesta, sekarang terdapat beberapa versi pendekatan yang bertindak di bawah aturan yang berbeda untuk menjelaskan hal ini. Sekarang, alam semesta telah membentang dengan diameter miliaran kilometer, yang menyebabkan penurunan suhu. Terdapat siklus di mana saat itu begitu quark lahir akan dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi, dan kemudian tiba-tiba terhenti. Sekarang, mari kita tinjau hal ini. Quark mulai membentuk partikel baru yaitu hadron. Strukturnya seperti proton dan neutron. Terdapat sangat banyak kombinasi quark yang dapat membentuk berbagai macam hadron, tapi hanya sedikit hadron yang cukup stabil untuk bertahan lama. Amatilah, ternyata proses tersebut baru berlangsung selama 1 detik dari awal proses Big Bang. Alam semesta kita sekarang telah berkembang dengan diameter ratusan miliar kilometer. Pada masa ini, ruang alam semesta sudah cukup dingin untuk membuat neutron melebur bersama proton dan membentuk atom pertama hidrogen. Bayangkan alam semesta pada saat ini seperti sup yang sangat panas, dengan suhu 10 miliar derajat Celcius diisi dengan partikel dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Selama beberapa menit berikutnya, ruang alam semesta mendingin dan stabil dengan sangat cepat. Atom yang terbentuk dari hadron dan elektron merupakan atom pertama yang stabil dan membuat elektrisitas lingkungan yang netral. Beberapa ahli menyebut masa ini sebagai masa kegelapan karena tidak ada bintang, dan gas hidrogen tidak memungkinkan cahaya untuk terlihat berbenda di sekitar kita. Tetapi, apa artinya dari cahaya tampak jika tak ada kehidupan makhluk yang memiliki mata? Ketika gas hidrogen mengelompok bersama-sama setelah jutaan tahun, gravitasi mencakupinya di bawah tekanan yang besar, hingga bintang dan galaksi mulai terbentuk. Radiasi yang dihasilkan selama proses ini merusak kestabilan gas hidrogen dan menyebar ke alam semesta saat ini, sehingga memungkinkan cahaya untuk lolos. Tapi, bagaimana dengan bagian yang belum kita bahas sebelumnya, tentang apa yang terjadi tepat di awal sebelum Big Bang? Bagian ini dapat didefinisikan sebagai Big Bang. Tapi kami tidak tahu bagaimana hal ini terjadi. Pada titik ini, alat kami tidak berfungsi. Hukum alam tidak sanggup membuat rasionalitas dan sadar waktu menjadi goyah. Untuk memahami apa yang terjadi di sini, kita perlu teori menyeluruh dari berbagai disiplin ilmu. Relativitas Einstein dan kuantum mekanik serta teori lain yang tak terhitung jumlahnya, di mana banyak ilmu yang mengkaji ini. Tapi hal ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum dijawab. Apakah ada alam semesta lain sebelum alam semesta kita ini?
Apakah alam semesta kita ini adalah yang pertama dan satu-satunya? Atau apa yang menyebabkan mulainya Big Bang? Atau bagaimana hanya tiba-tiba terjadi secara alami? Berdasarkan teori yang kita miliki, kita masih belum bisa memahami. Kita tidak tahu dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tapi apa yang kita tahu adalah alam semesta seperti yang kita kenal dimulai setelah Big Bang dan melahirkan partikel, galaksi, bintang, bumi, dan juga Anda. Sejak saat itu, kita tidak terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari itu. Steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori ini merupakan teori alternatif dari teori Big Bang yang menjadi teori standar terbentuknya alam semesta. Teori steady state menjelaskan bahwa material baru secara terus-menerus terbentuk sejalan dengan mengembangnya alam semesta. Terbentuknya material baru ini mengikuti kaidah-kaidah kosmologi sempurna, yaitu homogen dan isotropis, sehingga alam semesta tetap dalam keadaan stabil atau steady state. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Teori ini juga ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Dan pendapat yang lain tentang teori ini yaitu ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu seluruh galaksi saling menjauh. Dalam teori keadaan tetap mengatakan bahwa zat baru selalu diciptakan di dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi yang tercipta dari zat tersebut mengisi ruang guna menggantikan galaksi-galaksi yang saling menjauh. Dan zat tersebut adalah hidrogen, yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi beserta objek-objek di dalam galaksi tersebut. Dan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Born di sekitar tahun 1948. Nebula teori atau teori kabut. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori nebula ini menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Dan matahari raksasa terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat. Kemudian cincin-cincin gas dan es terlempar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dan satelitnya. Teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh Thomas Chamberlain dan juga oleh seorang astronom yang bernama Forrest R. Moulton. Mereka menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang memiliki massa yang sama besarnya mendekati matahari. Karena daya tarik dari bintang ini sangat besar, sehingga menyebabkan daya pasang di bagian permukaan matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit di sekeliling matahari. Ketika bintang tersebut menjauh, sebagian besar materi tertarik kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian yang lain menetap di orbit matahari, lalu mendingin dan menjadi padat sehingga terbentuklah benda-benda langit. Di antaranya planetesimal, yaitu benda langit yang berukuran kecil, dan protoplanet, yaitu benda langit yang berukuran besar. Semakin lama, benda-benda tersebut membentuk planet dan bulan, sedangkan benda langit yang kecil membentuk komet dan asteroid. Twin Star Theory atau teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Littleton pada sekitar tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya awalnya berasal dari dua bintang kembar raksasa dan kemudian salah satu dari bintang kembar tersebut meledak atau hancur berkeping-keping seperti hati kalian yang gebetannya entah kenapa tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Dan dari hasil ledakan salah satu bintang tersebut menghasilkan serpihan-serpihan ataupun butiran-butiran debu. Awas, jangan nyanyi.
dan akhirnya berevolusi menjadi objek langit seperti planet dan juga aksesorisnya seperti satelit atau bulan. Sedangkan bintang yang tidak meledak itulah dirimu, maksudnya matahari. Dan dikarenakan bintang yang tidak meledak tersebut mempunyai gravitasi yang begitu kuat, maka objek-objek langit hasil dari serpihan bintang kembar yang meledak tersebut tetap mengelilingi bintang yang tidak meledak atau yang kita sebut matahari. Littleton mencetuskan alasan terciptanya teori ini karena dia mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya terhadap tata surya, bahwa ada tata surya lain yang ternyata memiliki bintang kembar, dan karena hasil penelitiannya inilah dia beranggapan bahwa alam semesta kita pun terbentuk dari hasil ledakan salah satu bintang kembaran matahari. Dan kita ketahui bahwa tata surya kita terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu matahari sebagai pusat tata surya, 4 planet bagian dalam yang disebut sabuk asteroid, dan 4 planet bagian luar yang disebut sabuk Kuiper.